Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir semester 1, kelas 5 tema 2 untuk muatan pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. IPA Kompetensi Dasar 3.2. Soal nomor 1. Alat pernapasan pada hewan di samping adalah A. Paru-paru, B. Kulit, C. Trakea, D. Insang. Gambar hewan di samping adalah cacing. Jadi alat pernapasannya adalah B. Kulit. Soal nomor 2. Hewan berikut ini yang bernapas dengan menggunakan paru-paru adalah A. Ikan, B. Belalang, C. Kambing, dan D. Lebah. Ikan bernapas dengan insang, belalang dengan trakea, kambing dengan paru-paru, dan lebah dengan trakea. Jadi jawabannya adalah C. Kambing. Soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. 1 katak, 2 burung, 3 ikan, 4 kecebong. Dari tabel di atas, hewan yang sistem pernapasannya sama adalah katak bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit, burung dengan paru-paru, ikan dengan insang, dan kecebong dengan insang. Jadi yang sama adalah 3 dan 4 atau ikan dan kecebong. Soal nomor 4. Alat pernapasan manusia yang ditunjukkan huruf E adalah A. Faring, B. Laring, C. Trakea, dan D. Bronkus. Jawaban yang paling tepat adalah C. Trakea. Soal nomor 5. Dayung menjadi batuk-batuk karena menghirup udara yang bercampur asap kendaraan bermotor. Gangguan pernapasan tersebut disebabkan oleh faktor A. Fisik, B. Lingkungan, C. Penyakit, D. Kelainan. Asap kendaraan bermotor merupakan faktor lingkungan. Jadi jawabannya adalah B. Lingkungan. Soal nomor 6. Alat pernapasan pada hewan di samping adalah gambar tersebut menunjukkan belalang. Jadi alat pernapasannya adalah trakea. Soal nomor 7. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara nama penyakit dan penyebab penyakit terdapat pada nomor. Kita hubungkan nama penyakit dan penyebab penyakitnya. Jadi yang paling tepat adalah nomor 4, emfisema. Penyebabnya adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Soal nomor 8. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis disebut. Jawabannya adalah tuberkulosis atau TBC. Soal nomor 9. Perhatikan gambar organ pernapasan manusia berikut ini. Tuliskan nama dan fungsi dari organ pernapasan manusia yang ditunjukkan oleh huruf X. Organ pernapasan yang ditunjukkan huruf X adalah alveolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Soal nomor 10. Sebutkan 3 cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan antara lain dengan makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, diantaranya dengan tidak merokok. IPS Kompetensi Dasar 3.3. Soal nomor 11. Berikut ini jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan adalah A. Perseroan terbatas, B. Koperasi, C. Firma, D. Toko kelontong. Jawaban yang paling tepat adalah D. Toko kelontong. Soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah koperasi, firma, PT, dan BUMN. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D.
1, 3, 5, dan 6. Soal nomor 13. Gambar di samping menunjukkan kegiatan ekonomi di bidang A. Pertanian, B. Perikanan, C. Pertambangan, D. Perindustrian. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pertambangan. Soal nomor 14. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal berupa A. SHU, B. Dividen, C. Gaji, dan D. Insentif. Jawaban yang paling tepat adalah B. Dividen. Soal nomor 15. Manfaat dari kegiatan ekonomi pada gambar di samping adalah A. Barang sulit didapat, B. Harga barang menjadi lebih murah, C. Barang cepat sampai ke konsumen, dan D. Permintaan barang menjadi meningkat. Kegiatan pada gambar adalah kegiatan distribusi. Jadi manfaat kegiatan tersebut adalah C. Barang cepat sampai ke konsumen. Soal nomor 16. Usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 sekutu disebut. Jawaban yang paling tepat adalah firma. Soal nomor 17. Koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi disebut. Jawaban yang tepat adalah koperasi serba usaha. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dikelola sendiri, 2. Berskala kecil, 3. Berskala besar, 4. Modal dikelola bersama, 5. Industri rumahan. Pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan ditunjukkan nomor. Ciri-ciri usaha perorangan antara lain dikelola sendiri, berskala kecil, dan industri rumahan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Soal nomor 19. Jelaskan tujuan didirikannya BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan tujuan: pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Soal nomor 20. Sebutkan 3 cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain antara lain: menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, tidak iri atas keberhasilan usaha ekonomi orang lain, dan menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. SBDP Kompetensi Dasar 3.1. Soal nomor 21. Berikut ini yang merupakan pewarna teknik basah adalah A. Spidol, B. Cat air, C. Krayon, dan D. Pensil warna. Pewarna teknik basah merupakan pewarna yang membutuhkan pengencer. Jadi jawabannya adalah B. Cat air. Soal nomor 22. Berikut ini merupakan ciri-ciri karya gambar cerita, kecuali A. Memudahkan pembaca memahami cerita, B. Menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita, C. Membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita, D. Membuat cerita sulit untuk dipahami. Yang bukan ciri-ciri karya gambar cerita adalah D. Membuat cerita sulit untuk dipahami. Soal nomor 23. Berikut ini teknik pewarnaan yang benar kecuali A. Arsiran harus searah, B. Mewarnai secepat mungkin, C. Arsiran tidak keluar garis, D. Arsiran sesuai pola gambar. Teknik pewarnaan yang tidak benar adalah mewarnai secepat mungkin. SBDP Kompetensi Dasar 3.2. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1 bersifat riang gembira, 2 bersifat sedih, 3 bersemangat, 4 biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, 5 memiliki pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 4, B1, 3, dan 4, C1, 3, dan 5, D1, 4, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah B1, 3, dan 4. Soal nomor 25. Berikut ini lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor kecuali A. Hari Merdeka, B. Halo Halo Bandung, C. Syukur, dan D. Garuda Pancasila. Jawaban yang paling tepat adalah C. Syukur, karena merupakan lagu yang bersifat sedih dan menggunakan tangga nada diatonis minor. Soal nomor 26. Perhatikan lagu di bawah ini. Penggalan lagu di atas menggunakan tangga nada A. Diatonis minor, B. Diatonis mayor, C. Pentatonis minor, D. Pentatonis mayor. Penggalan lagu di atas merupakan penggalan lagu Gugur Bunga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Diatonis minor. SBDP Kompetensi Dasar 3.3. Soal nomor 27. Salah satu contoh tarian yang berasal dari Kalimantan adalah A. Tari piring, B. Tari enggang, C. Tari seudati, D. Tari serimpi. Tari piring dari Sumatera Barat, tari enggang dari Kalimantan Timur, tari seudati dari Aceh, dan tari serimpi dari Yogyakarta. Jadi jawabannya adalah B. Tari enggang. Soal nomor 28. Benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari disebut A. Pola lantai, B. Properti tari, C. Iringan musik, D. Instrumen tari. Jawaban yang paling tepat adalah B. Properti tari. Soal nomor 29. Properti utama pada tarian di samping adalah A. Piring, B. Sampur, C. Ikat kepala, D. Selendang. Gambar tersebut menunjukkan tari piring. Jadi properti utama adalah A. Piring. Soal nomor 30. Berikut ini merupakan dasar pemilihan properti tari kecuali yang bukan merupakan dasar pemilihan properti tari adalah D. Properti yang akan digunakan menghambat gerakan tari. Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 2 untuk muatan pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat untuk sahabat cerdas semuanya. Selamat mengikuti penilaian akhir semester 1. Tetap semangat belajar dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Cukup sampai di sini pembahasan soal kita dan sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.